Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Bayahu, kelas PAI 6A. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar ini. Nah, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang seperti sekarang ini. Nah, dibuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya menjelaskan beberapa poin penting yang ada pada buku dengan judul Buku Kapita Selekta Pendidikan Islam. Nah, yang ditulis oleh Dr. Nur Hikmah H. SPD, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin penting yang dimana itu ada hakikat dan ruang lingkup pendidikan Islam. Nah, terutama yang kita harus fokuskan itu tentang sumber keilmuan, manfaat pendidikan Islam, serta berbagai masalah yang dihadapi pendidikan Islam pada zaman sekarang. Yang pertama, sumber keilmuan dalam metodologi kajian. Nah, poin pertama membahas tentang sumber keilmuan dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, sumber utama ilmu pengetahuan berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, kedua sumber ini menjadi dasar dalam menentukan nilai, tujuan, dan arah pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam berkembang dari pemikiran para ulama, para ahli pendidikan, serta hasil penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu teman-teman, pendidikan Islam tidak hanya dipahami secara keagamaan saja, tetapi dikaji dengan pendekatan ilmiah supaya bisa berkembang menjawab kebutuhan masyarakat di setiap zaman. Nah, poin yang kedua teman-teman, nilai dan manfaat pendidikan Islam bagi masyarakat modern. Nah, di sini kita menjelaskan tentang nilai dan manfaat pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Melalui pendidikan Islam, seseorang diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, dan kepedulian terhadap orang-orang. Nah, nilai-nilai ini sangat terutama di zaman sekarang karena masyarakat mengalami banyak perubahan akibat perkembangan teknologi di globalisasi seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu teman-teman, pendidikan Islam ini menjadi salah satu cara untuk menjaga nilai moral dan kehidupan di masyarakat modern. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, yang itu di mana problematika umum pendidikan Islam di Indonesia. Nah, poin ini teman-teman, di sini saya akan membahas berbagai masalah yang masih dihadapi pendidikan Islam di Indonesia. Nah, beberapa masalah tersebut yaitu berkaitan dengan kualitas pendidikan yang belum merata, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta metode pembelajaran yang kadang masih kurang berkembang. Nah, yang keempat kita membahas tentang isu dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Nah, kita di sini membahas tentang masalah dikotomi ilmu, yaitu pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, dalam kenyataannya sering muncul anggapan-anggapan masalah ilmu agama yang hanya berkaitan dengan urusan ibadah, sedangkan ilmu umum yaitu berkaitan dengan pengetahuan dunia seperti sains dan teknologi. Padahal teman-teman, dalam pandangan pendidikan Islam itu, kedua ilmu ini sebenarnya tidak boleh dipisahkan karena kedua saling melengkapi ilmu. Nah, agama melengkapi ilmu, agama memberikan nilai dan pedoman hidup. Sedangkan ilmu umum membantu manusia memahami dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan seperti di zaman sekarang ini. Nah, ada poin yang kelima, di mana tantangan kelembagaan dan tata kelola.
Nah, di sini teman-teman kita juga membahas tentang tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam dalam pengelolaannya. Nah, tantangan ini teman-teman berkaitan dengan manajemen lembaga pendidikan, kualitas tenaga pendidikan, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di zaman sekarang ini. Jika lembaga pendidikan dikelola dengan baik, maka proses pendidikan juga akan berjalan dengan baik. Nah, jadi teman-teman, lembaga pendidikan Islam perlu terus melakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan, meningkatkan kualitas guru, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini teman-teman sudah saya membahas poin yang terakhir, yang dimana relevansi lulusan dengan kebutuhan zaman. Nah, poin ini teman-teman tidak lain kita membahas tentang relevansi kelulusan pendidikan Islam dengan kebutuhan zaman modern seperti sekarang ini. Yang dimana artinya itu teman-teman, lulusan pendidikan Islam tidak hanya diharapkan memahami ilmu agama saja, tetapi juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Lulusan pendidikan Islam diharapkan mampu memiliki keterampilan, kemampuan berpikir kritis, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Nah, dengan begitu mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan yang bagus. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.